Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfidah Rahmi dengan NIM 2120340 dari kelas PAII akan mempresentasikan materi kedua tentang tarbiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan rahmat kesempatan kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu pembimbing diskusi pada hari ini, yang sama-sama kita hormati teman-teman sekalian yang sempat hadir dan mengikuti diskusi pada hari ini hingga selesai. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan membacakan dan mempresentasikan materi saya tentang tarbiyah. Yang pertama, definisi dari tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba, yurobbi, yang artinya memperbaiki atau meluruskan sesuatu. Tarbiyah bermakna pendidikan, yang dilakukan dengan tahap-tahapan atau proses demi proses sejalan dengan kehidupan, tidak berhenti pada batas tertentu, terhitung dari buayan hingga liang lahat. Tarbiyah merupakan sarana atau wasilah untuk mempelajari Islam, mendapatkan ilmu, berpendidikan sesuai dengan landasan agama Islam. Pada zaman sekarang ini, banyak sarana atau wasilah yang dilakukan para ulama, bahkan orang muslimin, untuk bertarbiyah. Ada juga namanya tabligh akbar. Hal ini juga merupakan wasilah atau sarana untuk mempelajari agama Islam. Tarbiyah dalam bahasa Arab paling tidak dari 3 suku kata, yaitu tanmiyatun, tansiyatun, dan adapun maknanya yaitu yang pertama tanmiyatun, yang berarti penumbuhan, pengembangan, dan pembangunan, sehingga sasarannya menumbuhkan dan mengembangkan pembangunan makhluk hidup. Yang kedua, tasyatun, yang berarti peningkatan atau pendidikan dan pengembangan. Yang ketiga, islahun, yang berarti perbaikan. Jadi tarbiyah diharapkan mampu melakukan perbaikan dari pribadi yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Pribadi yang baik dikembangkan dan dibangunkan. Dengan demikian, tarbiyah diibaratkan seperti sebuah pabrik untuk mengolah manusia. Jadi, sudah jelas bukan pengertian dari tarbiyah? Dengan mengetahui definisi tarbiyah tersebut, kita sebagai pembina, sebagai mubalik ataupun sebagai peserta didik, kita dapat menentukan kemana tujuan tarbiyah kita dan kedepannya apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan ilmu atau pendidikan tentang agama tersebut. Yang kedua, ayat tentang tarbiyah. Ayat tentang tarbiyah terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 24, yang artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka menyayangiku dan mendidikku pada waktu kecil. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18, yang artinya, Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Yang ketiga, Quran Surat Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya, baik itu manusia maupun makhluk hidup dan contohnya hewan. Tuhan mendidik makhluknya dengan selaras arti kata itu. Sebagai pendidik, dia menumbuhkan, menjaga, memberi daya atau tenaga, dan senjata kepada makhluknya, guna untuk kesempurnaan hidupnya masing-masing. Maka kita sebagai makhluk hidup harus terus mencari ilmu dan menggali ilmu sampai ke liang lahat. Tetapi kita harus membedakan mana ilmu yang baik dan mana ilmu yang tidak baik. Dan jangan sampai kita melenceng dari ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu penafsiran ayat Al-Quran.
Yang penafsiran dari surat Asy-Syu'ara ayat 18 yaitu menurut para tafsir yang pertama, tafsir Quraisy Shihab. Dengan perasaan berjasa karena telah mengenal Musa dan di masa kecilnya pernah berada dalam asuhan di istana Fir'aun. Mereka berkata kepada Musa, "Bukankah kami telah memeliharamu di waktu kecil dan kamu berada dalam asuhan kami selama beberapa tahun?" Jadi penafsiran yang saya jabarkan tadi menurut para ahli tafsir yang menafsirkan ayat dari Al-Quran tentang tarbiyah tadi. Yang terakhir yaitu kaitan ayat dengan pendidikan. Menurut saya, kaitannya di dalam ayat tersebut ialah Allah itu sebagai pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, dia menumbuh dan menjaga makhluknya dan memberikan tenaga bahkan kesehatan kepada makhluknya untuk menyempurnakan kehidupannya masing-masing. Kaitannya surat Al-Isra ayat 24 ini dengan pendidikan yaitu mengajarkan kita harus berbakti dan menghormati kedua orang tua. Pendidikan sangat penting bagi kita sebagai anak dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan kaitannya dengan Asy-Syu'ara ayat 18 dengan pendidikan yaitu mengenai pola asuh anak terhadap orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua harus membimbing anak dan mengasuh anaknya supaya anaknya bisa berkembang lebih baik dan mencari jalan yang lebih baik. Jadi, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk Allah tidak terlepas dari didikan Allah SWT maupun didikan manusia. Tidak ada derajat ilmu yang paling tinggi ataupun orang yang telah banyak ilmu. Kita sebagai manusia harus tetap membutuhkan didikan, baik itu didikan dari orang lain maupun dari didikan untuk orang lain dari diri kita sendiri. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dan ganjalnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.